terkait tentang Kongres ke-6. Ya, insya Allah walaupun kelihatannya masih yang sepuh-sepuh yang turun tangan, semoga Allah mudahkan semua urusan sampai bulan Agustus tahun depan. Ya, dan kemudian apa yang kita citakan insya Allah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting adalah niat, ya, perbaiki niat kita bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk membuat kita dikenal banyak orang, tidak. Tapi nomor satu niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bumi hari ini banyak kelompok, banyak organisasi, banyak mazhab, dan kita memilih Majlis Mujahidin, ya. Dan kita berjuang bersama-sama di dalam Majlis Mujahidin dari tahun 2000 atau dari akhir 1999, kemudian Kongres pertama 2001, dan sampai hari ini di tahun yang ke-22-nya, ya. Dari Abah saat waktu itu masih sehat, kemudian Abah sakit dan sampai Abah wafat. Dan sekarang ada anak Abah yang menggantikan Abah, ya, menyampaikan beberapa nasihat. Dan intinya adalah semoga semuanya tetap istiqamah. Kemudian apa yang hari ini kita jalani jangan sampai kita hanya merasa benar, tapi kita harus yakin kita berada di atas kebenaran. Sebagai mukadimah kita buka surat Al-Kahfi halaman terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Kahfi ada berapa ayat semuanya? 110. Ayat 103. Ayat 103. Semuanya bareng nantinya, ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada 2 ayat aja dulu, ya, cukup 2 ayat. Siapa yang sudah hafal 2 ayat ini? Siapa yang sudah hafal 2 ayat barusan? Saya dan silakan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Pakai sin. Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada lagi yang sudah hafal 2 ayat barusan? Seterusnya. Berarti bapak-bapak harus belajar tahsin, harus belajar menyebutkan huruf hijaiyahnya dengan bagus, dengan lebih bagus lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang sudah mulai berbeban, semoga Allah mudahkan untuk belajar lagi. Yang masih muda harus lebih baik tentunya bacaan Qur'annya dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, udah 2. Ada lagi yang sudah hafal 2 ayat barusan? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perwakilan dari yang masih muda. Dua-duanya barusan sudah sepuh. Nah, yang masih muda, yang sudah hafal ayat 2 ayat barusan, jangan malu-maluin kaum muda dong. Nah,
Padahal ya syabab Ayyuhan syabab. Nah, bismillah. Masa kalah sama Pak Sobarannya? 60 tahun loh. Nah, bismillah. Ayo. Daripada tua. Daripada tua. Nah, mau untuk berapa menit ngapalin duanya? 1 jam atau? Berapa menit aja? 5 menit. Kan setiap Jumat dibaca baru ayatnya kan? Dilewatin atau dibaca? Iya. Baca insyaallah. Oh dibaca. Yang sering dibaca aja belum dihafal apa? Silakan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau Pak Wandi bisa stop, udah selesai urusan. Sama terjemahnya. Silakan. Kalau belum, udah selesai aja lah kajiannya. Oke, bacakan terjemahannya. Siapa yang mau baca? Bismillah. Yang tafsirian. Yang tafsirian. Boleh dua-duanya, nggak apa-apa. Wahai Muhammad, katakanlah, apakah kami belum menjelaskan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi usahanya? Orang-orang yang paling rugi usahanya adalah orang-orang yang selama hidup di dunia melakukan perbuatan sesat, tetapi mereka mengira bahwa yang dia lakukan itu perbuatan yang benar. Selama dia hidup dikira dia sudah melakukan yang paling baik. Selama dia hidup dia merasa sudah benar yang dikerjakan. Tapi padahal Allah bilang apa? Amalnya sesat, amalnya, usahanya sia-sia. Maka semoga apa yang kita hari ini usahakan untuk mempersiapkan kongres ke-6 nanti di Solo atau Surakarta? Boyolali. Maksudnya Solo aja ya. Yang kongres ke-6 di Solo insya Allah bukannya hanya kita rasa itu baik, itu benar, tapi kita harus percaya dan yakin agar supaya nanti udah capek-capek rapatnya aja setahun, ya kan? Mau bikin desainnya aja gak mudah, dibikin angka 20, muter-muter, kemudian hurufnya memang berat. Maka karena itu nomor 1 niatnya harus benar, ya, niatnya harus benar. Semoga sesudah niat yang benar, kemudian ada amal soleh yang berikutnya, semuanya tidak disebut seperti yang di ayat barusan. Sudahlah sesat, sia-sia pula besok. Maka berdoa, sering-seringlah berdoa mohon pada Allah agar amalan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus doanya bagaimana Ustaz? Doanya banyak diajarkan Nabi, ya. Nabi SAW ajarkan yang bapak-bapak sudah tahu tentunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, biar supaya yang diberikan oleh Allah di bumi ini, di dunia saat ini semua yang baik-baik, termasuk kongres ini juga, ya, persiapan kongres. Kemudian ada lagi apa? Wa fil akhirati hasanah. Kalau masjid yang berubah itu kapan jadinya? Masjid yang itu jadinya kapan? Amat. 2 tahun Pak. Ini baru 1 tahun. Belum. Oh, itu bisa diagendakan dong. Tamu-tamu kongres kita bawa ke sana. Berarti kerjasama dengan wali kota Solo, ya kan? Karena waktu kemarin kami di Jakarta, Pak Anies membawa kami mengantarkan peserta alumni Timur Tengah untuk ke jalan-jalan di Jakarta ke stadion BIS
Jakarta International Stadium. Nanti peserta kongres bisa kita bawa, karena kita nggak mungkin bawa ke markas kan, kita jalan ke masjid. Jalan ke masjid apa? Syekh Zayed, ya, Syekh Zayed nama masjidnya. Kemudian minta donasi dari Dubai. Oh, bisa juga Ustaz. Ya kan? Mantap ya? Sip. Oke ya? Udah, kawannya belum ke sana? Udah? Surabaya udah buat aja sih? Belum boleh. Di Surabaya udah melihat proyeknya, udah ada fotonya di sini. Baik ya, itu baru terlintas, makanya disampaikan itu hanya ide ya. Kalau nanti kejadian, nanti foto bareng di sana kan luar biasa. Memang Kota Solo punya ikon, bukan patung presiden pertama, tapi di masjid latar belakang. Atau bikin aja sekalian di situ. Kongres di situ ya, Pak? Nah, ya untuk pembukaan di masjid. Kalau dulu sebelum ini kita di Masjid Az-Zikra, ya kan? Ya. Acaranya di bawah, tapi pembukaannya di sana. Ya bisa jadi masukan. Baru terlintas, ya, baru terlintas. Makanya kesemuanya dari dan ditambahkan. Insya Allah. Oke ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memulai dengan 2 ayat supaya kita waspada terus menerus, jangan sampai nanti amal kita sia-sia, kita udah merasa paling benar atau merasa benar yang kita kerjakan, tapi di sisi Allah ternyata nol. Maka oleh Allah seakan-akan diingatkan setiap pekan sekali. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Makanya kalau dalam surat Al-Asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia merugi. Maka di akhir Al-Kahfi ini atau di halaman terakhir Al-Kahfi diceritakan yang merugi itu adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang dia usahakan ternyata sesat. Yang dia lakukan ternyata enggak benar. Wa hum yuhsinun, dan mereka semua mengira. Ya, yuhsinuna annahum yuhsinuna yahsabuna. Ya, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'an, sudah melakukan yang paling keren, hasan, perbuatan itu baik menurutnya. Maka kalau dulu selalu masih kecil dengar ceramahnya Ustaz Abdullah Sungkar, kalau nggak salah ada kasetnya di rumah Ustaz ya kan? Tidak mungkin orang itu mengerjakan sesuatu dia tahu nggak benar tapi dikerjakan. Karena semua yang mengerjakan sesuatu pasti dia mengira itu pasti benar. Perkiraannya itu benar, makanya dikerjakan. Makanya kita tidak hanya mau perkiraan, tapi ada argumentasinya, ada hujahnya, ada dalilnya. Itulah yang dilatih oleh Ustaz Muhammad Talib. Ustaz Muhammad Talib itu kalau kita tidak setuju dengan sesuatu, maka berikan argumentasi. Maka Israfil ingat banget waktu lama dulu di Jogja, Ustaz Muhammad Talib itu diantara orang yang menyampaikan biarkan teks berbicara, ya, karena penafsiran itu kan bisa banyak. Kalau kita membuat terjemahan itu terpaku pada satu tafsir, itu membuat kita nanti miskin. Maka Ustaz Muhammad Talib dalam terjemahan tafsirnya beliau memilih 12 kitab tafsir sebagai bahan rujukan. Yang menurut beliau itu cocok, maka alhamdulillah pasti beliau gunakan dalam penerjemahan Al-Quran dan terjemah tafsirnya. Israfil kemarin 2 bulan lalu kalau tidak salah bertemu dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Ustaz Bakhtiar Nasir itu punya, semenjak awal pandemi beliau setiap pagi ada kuliah semangat pagi KSP, ya. Dan subhanallah menurut pengakuan beliau, ya, dari pengalaman beliau bertahun-tahun mengajarkan Quran, tadabbur Quran, menurut beliau terjemahan Indonesia yang paling konsisten adalah terjemahan Al-Furqan. Siapa yang menerjemahnya? Hasan. Gurunya siapa? Pak Talib. Menurut penuturan Ustaz Bakhtiar Nasir, pengalaman beliau selama dakwah itu menggunakan terjemah Al-Furqan atau terjemahannya Hasan itu yang paling konsisten dalam penerjemahan. Mungkin itu juga yang turun kepada Ustaz Talib, ya. Maka sekarang kalau beliau orang yang bukan apa-apa, tidak terkait dengan Persis, tidak terkait dengan Ustaz Abdul Qadir Hasan, maka kita yang punya hubungan langsung dengan, komunikasi langsung dengan Ustaz Muhammad Talib harusnya bisa lebih merasakan feel-nya terjemah tafsirnya, ya. Karena Allah Ta'ala beliau ingin menerbitkan Al-Furqan itu dalam
buku-buku ataupun terbitan yang diterbitkan oleh beliau Sebastian, ya, ingin menggunakan terjemah Al-Furqan ataupun Al-Quran terjemahan Al-Furqan, ya. Karena beliau juga sudah menggunakan Hamka, Al-Azhar dan lain-lain, tapi menurut penuturan beliau 2 bulan lalu, Al-Furqan adalah terjemahan yang paling konsisten. Ya, untuk lanjutannya kita bisa tanya kapan-kapan kalau ketemu lagi. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Khalid punya karya. Karya itu adalah Al-Quran terjemah tafsir. Kalau kita ditanya siapa yang sudah hafal terjemah tafsir, mungkin belum banyak yang hafal. Tapi siapa yang sudah baca sekian persennya ataupun 10 juz terakhir atau 3 juz terakhir? Maka Israfil punya adik ya di Jogja, beliau membuat video, bikin video Tadabbur Daily, semua ayat-ayat Quran berbahasa Arabnya diterjemahannya menggunakan terjemah tafsir. Ya, komentar kebanyakan orang awam terjemah tafsir itu memang iya mudah dipahami. Kalau tagline-nya apa, Pak Sobari? Kalau terjemah tafsirnya itu cepat, cara mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran. Dan itu penuturan orang awam. Kalau orang-orang yang sudah berilmu seringkali kan nggak itu doang tafsirnya. Ya, tapi kebanyakan orang awam lihat aja nanti. Kalau orang yang pengen coba lihat ya di YouTube ya, lihat komentar kebanyakan netizen. Ya, terjemahnya lebih mudah untuk dipahami. Nah, tinggal bagaimana kita. Ya, maka lewat kongres dan dari kongres ke kongres, sejak kongres ke-4 di Al-Iqra, kemudian kongres ke-5 dan sampai kongres ke-6 kita terus menerus menyampaikan tentang tafsiriyah itu. Supaya apa? Kita punya khazanah ilmu yang luar biasa. Ya, kalau bukan dari Majelis Mujahidin siapa lagi? Maka bismillah, silakan kita gunakan. Alhamdulillah kita sudah punya itu dan orang lain tak punya. Tapi kalau kita malu untuk menyampaikan, ya siapalah yang nanti kita tunggu aja nasibnya terjemah tafsirnya seperti apa. Maka barakallahu fikum para bapak-bapak ya yang ingin nanti membantu untuk cetak ulang terjemah tafsirnya cetakan ke-5 ya. Kalau tidak salah ya, dengan revisi terjemahannya, maka silakan ikut andil ya. Kemarin dari pusat hanya butuh berapa juta? 100 juta. Ya, 100 juta untuk modal awal mencetak terjemah tafsiriyah yang edisi atau revisi yang ke-5. Nah, silakan ya dibantu bagaimana caranya supaya sukses. Maka Israfil hanya bisa memberikan beberapa ide saja. Oke, tadi sampai surat Al-Kahfi ya. Kemudian yang kedua, sekarang Israfil di Jakarta melihat bagaimana teman-teman memulai aksi bela rakyat, disingkat jadi apa? Akbar. Ya, jadi Akbar. Awalnya memang Israfil agak bingung, disuruh orasi, ya ngomong apa kita ngomong BBM, ya kan? Ngomong BBM itu ngomong apa? Ya, kalau supaya untuk memancing semangat jihad, sebenarnya untuk membuat motivasi para mujahid berjihad itu gampang. Suruh baca At-Taubah selesai. Ya kan? At-Taubah itu kalau selesai dibaca biasanya rata-rata semangat. Ya. Kalau untuk berjihad. Makanya memotivasi kita untuk berjihad Al-Quran sangat mampu. Tapi memotivasi untuk berilmu itulah justru yang menjadi wahyu pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka Ustaz Muhammad Khalid dengan gaya beliau lebih penekanannya pada keilmuan, bukan hanya pada semangat untuk berjuang dalam menggunakan fisik, ya, tetapi lebih kepada pemikiran. Nah, itulah gaya Ustaz Muhammad Khalid. Maka kita tidak mengatakan terjemah tafsiriyah yang paling benar, tapi terjemah tafsiriyah adalah terjemahan yang tadi untuk memahami Quran lebih cepat dan mudah. Itulah terjemah tafsiriyah. Kalau kita katakan ini yang salah, mereka di Lajnah Tasihhatus Al-Quran tidak menerima itu. Maka dalam perjalanannya terjemah tafsiriyah yang sudah dari 2011 sampai hari ini,
ketika kita ingin membuat terjemah tafsir yang dikenal dan masuk ke pasar-pasar lebih besar, maka syaratnya cuma satu, agar supaya koreksiannya untuk Departemen Agama ataupun untuk Kementerian Agama dihapus ataupun tidak disertakan, bukan dihapus. Ya, jika kita ingin mendapatkan tashih dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, maka koreksi terjemah tafsiriyah terhadap terjemahan Kementerian Agama harus tidak boleh disertakan. Kalaupun ada yang mau, mungkin kita cetaknya terpisah. Apa manfaatnya ini koreksian ini, buku koreksi ini, bapak-bapak sebenarnya harus membacanya. Ya, anak-anak muda harus tahu tentang isinya. Mengapa? Supaya kita mengerti selama 60 tahun atau 65 tahun Quran yang selama ini beredar di negeri kita, banyak catatan yang harus dibenahi ataupun banyak terjemahan yang harus direvisi. Maka terjemah tafsiriyah hadir. Kemarin Israfil menghadiri ataupun mendengar ada salah satu ustadz di Jakarta ditanya, ya, waktu beliau menyampaikan tentang hari Yaumul Hisab. Kita buka surat Maryamnya, yuk. Buka surat apa? Maryam. Maryam surat keberapa? 19. Masya Allah, hafiz semuanya ternyata. Ayat 71. Ayat 71. Ada yang pakai Quran terjemahan Kementerian Agama? Ada yang pakai Quran terjemahan Kementerian Agama? Nah, silakan Pak, terjemahannya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang kemenak dulu, silakan Pak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ini terjemahan tafsiriyah, itu terjemahannya akan berbeda dengan yang barusan dibaca. Yang dipahami dari terjemahan yang ada barusan adalah semua kita manusia itu pasti mendatanginya dalam kurung neraka. Ya, mendatangi neraka itu adalah sebuah keputusan yang pasti, nggak bisa diganggu-gugat. Coba terjemahannya diulang lagi, Bapak. Terjemahannya dibaca ulang lagi biar yang lain dengar. Ayat 71 surat Maryam. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, berarti manusia semuanya, tidak ada seorang pun, seluruh manusia di antara kita manusia kecuali yang tidak mendatanginya neraka. Berarti kita semua pasti mendatangi neraka. Lanjut terjemahannya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Subhanallah. Jadi ketentuan yang sudah pasti dan ditetapkan itu adalah semua kita mendatangi neraka. Pertanyaannya, lah ngapain kita ke neraka? Tiap hari kita baca jauhkan kami dari neraka. Nah, waqina adzaban nar artinya apa? Jauhkan kami dari api neraka. Nah, kenapa kepastian yang sudah dipastikan, ketentuan yang sudah dipastikan pasti terjadi itu mendatangi neraka? Maka ayat ini sesudah lahirnya terjemah tafsiriyah, Ustaz Tony dapat cerita dari misionaris Kristen. Pak siapa namanya? Lasiman. Kata Pak Lasiman, ayat ini yang sering dipakai oleh misionaris gereja-gereja itu terjemahan Indonesianya dipakai. Nih lihat nih, di dalam kitab suci kalian saja mengatakan kalian semua pasti masuk neraka, mendatangi neraka, dan itu kepastian yang pasti, ketentuan yang pasti. Maka lahirnya terjemah tafsiriyah. Coba lihat apa atau alternatif yang ditawarkan terjemah tafsiriyah. Silakan. Wahai manusia, sungguh setiap kalian pasti akan melewati jembatan di atas neraka. Nah, ini dia. Jadi mendatangi neraka itu bukan masuk neraka, tapi melewati jembatan yang ada di atas neraka. Nah, Pak, mana yang akan kita pilih? Mendatangi neraka atau melewati jembatan di atas neraka? Kalau ini ya masuk akal. Memang begitulah tafsirnya. Salah satu tafsir menyebutkan, di antaranya Ibnu Abbas menggunakan tadi pendapat yang ini, melewati jembatan yang ada di atas neraka Jahannam. Itulah yang kita kenal dengan apa?
Nah itu semuanya pasti melewatinya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang bersama malaikat dan dibantu, ada yang merangkak dan seterusnya. Itu semuanya pasti. Terjemahan itu sudah dipakai oleh Kementerian Agama terbitan yang terbaru. Nah coba, berarti duluan siapa? Ustaz Muhammad Talib. Ya, Ustaz Muhammad Talib. Tapi sayangnya kita nggak paham. Nah, untuk mengetahui ini kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak baca buku koreksi. Sementara koreksi itu tidak boleh terbit jika beserta dengan terjemah tafsirnya. Maka dia harus dicetak terpisah. Nah, siapa yang akan mengetahui ini kalau bukan kita yang tahu sebagai warga Majelis Jahili? Makanya bismillah, ambil itu buku koreksian yang masih punya bukunya, maka tolong dibaca. Ya kalau capek baca semuanya, baca 1-2 ayat aja. Nah, akhirnya kita mengerti, oh begini hasil karya Amir Majelis Mujahidin, dan terjemahannya diterbitkan oleh Ma'had An-Nabawi yang ada di Jogja. Nah, Ma'had An-Nabawi namanya sudah ada, tapi gedung sekolahnya belum kelihatan, kasih tanahnya aja. Nah, ini program berikutnya. Maka ayo kita bersinergi. Oke ya. Jadi kalau nanti coba tanya Pak Sobarin, ada nggak koreksi yang ayat barusan ini pada buku koreksi? Ya, Israfil tahunya waktu itu dari makalah, artikel ditulis dalam beberapa lembar untuk membuat menyatakan, oh kalau terjemahan agama seperti tadi, kemudian misionaris menggunakan terjemahan itu untuk menyiasatkan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, mengatakan ini lihat nih, kitab suci kamu aja mengatakan kamu masuk neraka. Kan orang takut, terus dibawanya kemana? Ini yang bisa menyelamatkan kamu hanya Yesus Isa. Ini dibawa ke sana. Ya, Ustaz Sobari atau Pak Selamat itu punya artikel tentang ini, tapi Allah Maha kalau di buku koreksi. Nah, di buku koreksi, Ustaz Muhammad Talib akan menjabarkan itu. Mengapa pilihannya seperti ini? Kenapa alternatifnya begini? Alasannya apa? Kitab tafsirnya apa? Maka bapak-bapak, teman-teman semua, kita punya tadi. Maka wahyu pertama yang turun itu Iqra, baca. Ya, kita ingin bagaimana warga Majelis Mujahidin, pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya ke depan menjadi umat yang bukan hanya gadget, bukan hanya gadget. Jangan gadget aja. Tapi mereka mau Iqra, umat Iqra. Ya, umat yang suka membaca. Minimal yang sudah dibaca adalah terjemah tafsiriyah. Adapun yang lain silahkan nanti dibaca, karena di dalam koreksi itu dibagi-bagi, ada bab akidah, ada bab muamalah, dan bab yang lainnya. Maka silahkan yang belum punya ya carilah. Ya, karena di terbitan yang terbaru sudah ditiadakan. Ya, kalau mau yang di Jakarta banyak, yang terbitan lama banget, terbitan kedua ya, terbitan kedua pertama yang di rumah abah ya, yang ingin boleh ke Jakarta. Ya, atau kalau enggak uangnya ditransfer nanti dikirim. Mau yang mana terserah. Ya. Baik, Iqra adalah wahyu pertama yang Allah turunkan. Di saat kapan? Di saat orang-orang Arab jahiliyah bodoh? Enggak, mereka enggak bodoh. Buktinya mereka pandai membuat syair. Kayak orang Melayu bikin pantun, dia pintar. Ya. Nah, justru Quran itu turun, orang-orang lagi senang-senangnya dengan yang namanya syair, ataupun dengan yang namanya apa? Puisi, ataupun apa sih bahasa Indonesianya? Ya itulah dia. Nah, turun Quran saat itu, orang lagi senang. Kalau hari ini kan orang yang namanya lagu dan nyanyi, anak muda mana yang nggak senang? Kemarin waktu 17 di depan 17 Agustus di istana, pakai apa? Nyanyi kan? Orang kan suka nyanyi, apalagi yang namanya nyanyi. Nah, sekarang Quran itu berbahasa Arab, turun di Arab, bisa mengalahkan lagu-lagu atau syair-syair tadi itu. Kalau begitu, kalau di zaman waktu itu Arab, Quran yang bahasa Arab bisa mengalahkan syair-syair jahiliyah, kenapa kita di Indonesia tidak menyampaikan ataupun sebagai warga Majelis Mujahidin tidak menyampaikan isi dari terjemah tafsiriyah yang lebih mudah dipahami untuk umat mengetahui isi Quran? Kita punya proyek besar. Oke, nomor 1 Iqra. Nomor 2 kita punya Al-Muddathir, apa? Al-Muddathir. Yang ketiga kita punya Al-Muzammil.
Yang keempat kita punya Al-Qalam. Yang kelima kita punya Al-Fatihah. Yang pertama apa tadi? Iqra. Surat apa namanya? Al-Alaq. Yang kedua Al-Muddathir. Yang ketiga Al-Muzammil. Yang keempat Al-Qalam. Yang kelima. 5 surat ini ya, di antaranya Syekh Abdul Rahman Hasan akan menulis dalam bukunya Tadabbur 13 jilid ya. 5 surat ini jika kita lihat dalam sejarahnya, 5 surat ini adalah yang turun pertama kali. Apa tadi yang pertama? Al-Alaq. Yang kedua Al-Muddathir. Yang ketiga Al-Muzammil. Yang keempat Al-Qalam. Yang kelima, siapa yang bisa mulai lagi berurutan? Ya, silakan. Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah. Apa isi 5 surat ini? Kita ringkas saja ya. Yang pertama ilmu. Di Muddathir ada apa? Di Muddathir dakwah. Di Muzammil apa? Di Muzammil ibadah. Apa? Di Muzammil ibadahnya mana? Qumil laila illa. Berarti ibadahnya apa? Qiyamul lail. Yang keempat apa tadi? Al-Qalam. Qalam itu berarti untuk nulis. Makanya kalau kita bisa nulis, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita disuruh berilmu dulu. Maka yang kelima Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa? Pengulangan. Diulang-ulang. Jika melihat 5 surat yang pertama turun, tidak semuanya tentunya langsung, tapi yang pertama baca. Yang kedua dakwakan apa yang kau sudah baca. Yang ketiga amalkan sholat malam untuk menopang dakwahmu dan juga apa yang sudah kau baca tadi. Yang keempat kau tulis. Makanya mujahidin punya apa yang sudah tertulis? Punya apa? Tarjamah Tafsiriyah. Tertulis kan? Yang kelima Al-Fatihah diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, repeating ya, itu akan lebih cepat untuk di-memorize, untuk apa? Diingat, untuk dihafalkan. Maka cukup 5 tadi. Seakan-akan ini sebuah konsep jika kita melihat Quran dari sisi wabah turunnya surah. Maka yang pertama Al-Alaq, ilmu. Yang kedua Muddathir, qum fa'akum, dakwah. Untuk apa kita baca tapi nggak kita dakwahkan? Coba, untuk apa dibaca terus tapi nggak didakwahkan? Minimal diamalkan. Dakwahnya lewat akhlaknya nanti, lewat etikanya, lewat apa lagi? Husnul khuluqnya, akhlak yang baiknya. Maka yang ketiga, sesudah kita sampaikan, sesudah kita amalkan, maka untuk membuat kita semakin kuat menghadapi apapun rintangan ke depan, maka muzammillah solusinya. Apa? Qumil laila, bangun malam. Maka Israfil sebagai orang yang beberapa tahun sempat menemani Ustaz Talib di markas Jogja, sampai lihat Ustaz Talib itu orangnya jam 2, jam 3, jam 4 sampai subuh tuh udah bangun. Kadang jam 12 pun mereka udah bangun. Kalau siapa yang tahu kamar di Jogja itu ada 2 pintu. Pintu depan yang ruangan yang di dekat lapangan tanah. Pintu depan sama pintu tengah. Kalau beliau sendirian ya, kalau beliau tidur di markas, dia di dalam sambil di luar. Itu kalau pintunya sudah tertutup, berarti beliau udah bangun. Karena kalau beliau masih baru tidur, itu terbuka. Akhirnya apa? Beliau ya qiyamul lail. Kemudian beliau apa? Besok paginya kalau ada buku baru, besok paginya lihat aja buku itu, pasti banyak coretannya. Minimal digaris sama seret. Itulah amal kita. Memang nggak ada yang tahu. Tapi ngapain? Belajar malam hari. Qumil laila illa qalilan, itu beliau yang mengamalkan apa yang harusnya beliau amalkan. Dan kemudian apa? Bagaimana ilmu di malam hari, itulah yang ada di dalam Al-Muzammil. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wab'an. Quran di malam hari itu lebih membuat kita apa? Mantap. Bukan Quran di siang hari kayak begini kan, udah disampaikan teriak-teriak. Baik,
Maka yang ketiga, sesudah muzammil untuk penopang dakwah yang tadi mudaththir juga Iqra yang sudah kita baca, maka al-qalam tulis. Ya, tulisan ini kan siapa yang pernah baca? Setelah belakangan senang baca kalau Anies Baswedan yang nulis. Kemarin terakhir beliau tulis tentang perjalanan beliau ke Singapura, bagaimana mengenang perjalanan beliau saat ke Amerika. Luar biasa tulisannya. Dan kita punya di Mujahidin siapa? Ustaz Irfan. Tulisan-tulisannya banyak, Ustaz Sobari yang bantu. Makanya sekarang Ustaz Irfan sedang menyiapkan semua press release pernyataan sikap Majelis Mujahidin sejak pertama kali sampai hari ini. Yang mau mengikut andil silakan kumpulkan dari Risalah Mujahidin kan, kumpulkan dari print out yang kita sudah punya kan, kumpulkan. Kita punya arsip. Dan kalau nanti Kongres ke-6 itu bisa membuat bundelnya, wah keren. Dan itu butuh apa? SDM. Butuh anak muda yang mengerjakan, karena bapak-bapak ada kasihan banget. Kalau fontnya itu tulisannya kecil di HP, itu di screenshot dulu itu, terus di zoom, baru kelihatan. Ya enggak Pak? Maka anak-anaknya ikut sertakan. Kalau dia belum mau ikut Majelis Mujahidin dalam acara-acara seperti ini, maka minta bantuannya. Tolongin ya, kamu tolong cari di internet semua berita tentang Majelis Mujahidin, semua pernyataan sikap Majelis Mujahidin. Dari awal dia berdiri 2000 sampai 2022. Minta tolongnya ya. Nanti dibundelin aja sama dia, apalagi dia pintar desain. Kita butuh anak-anak muda yang pintar desain. Siapa anak-anak yang bisa desain? Ada yang bisa desain? Desain. Burhan lagi kan? Burhan dulu. Yang lain yang bisa desain? Ya, nggak ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa, keluarin duitnya buat desain. Itu lihat di jalanan itu, billboard, kemudian apa itu, pelang-pelang di jalanan, semuanya iklan-iklan di jalanan, itu butuh desainer Pak. Bapak kira orang desainer itu kerjanya cuma duduk-duduk aja? Enggak, isi otaknya dikeluarkan. Makanya oleh Allah itu mendesain bumi ini setiap hari berbeda awalnya. Warna langitnya, kadang agak putih kelihatannya, kadang agak merah, kadang kuning, kadang biru, kadang hitam. Itu emang apa namanya? Lukisan. Desainnya siapa? Allah. Nah, kita butuh desainer. Dan desainer itu bayarnya mahal. Kalau bapak-bapak mau memberikan infak terbaiknya untuk desain, bagus. Makanya kami kemarin di Jakarta, ketika ingin ada pelantikan LPD, 2 LPD, akhirnya kami bikin undangan itu menggunakan elektronik. Ya, undangan elektroniknya. Kalau Bapak mau ke alamat tempat acara TKP, tinggal klik share-nya langsung. Kalau Bapak mau, Bapak dikasih barcode-nya. Untuk apa? Yang ikutin perkembangan zaman. Kita nggak mau nanti ternyata di Solo acaranya pakai daftar nulis nama lagi, apalagi nomor HP lagi, terus diapain? Mending Bapak bikin formulir yang semuanya bisa ngetik di HP. Iya enggak Pak? Gimana? Bapak? Cocok? Ya, cocok ya? Bisa ditindak Ini foto lagi di tempat, nggak usah upload aja. Kita mau ke Disduk Capil contohnya, mau upload tentang kakak kita, mau bikin paspor, semuanya basisnya online. Kita butuh anak-anak muda. Ini mungkin akan menjadi kongres paling hebat sepanjang sejarah perjalanan Majelis Mujahidin. Kalau kita anak-anaknya dilibatkan, karena anak-anak itu lebih suka IT, mau mesen ketoprak, mau mesen gudeg aja, tinggal pakai HP. Masa kita ke kongres mana alamatnya bingung gitu kan? Apa rundownnya itu di Dubai, itu dibayar atau berapa bulan sebelum kongres itu seringkali schedule-nya sudah tertulis di dalam internet itu, ya, di dalam website ataupun di dalam gadgetnya, semuanya sudah tertulis. Siapa yang mau mengakses silahkan. Itulah yang namanya berterus terang dengan kebenaran. Kita mau acara hari hanya aja, nanti nanya hari ini apa aja acara. Kita nggak mau kayak gitu. Makanya bapak-bapak butuh siapa? Anak-anak muda. Ya, yang seperti Burhan dan adiknya Burhan dan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, cari orang yang bisa mengerjakan itu. Dari undangannya, dari formulirnya, dari apapun juga silakan. Karena sekarang semua sudah berbasis online. Al-Qalam.
Mungkin kolam saat itu adalah menulisnya dengan pena, hari ini menulisnya dengan ketik. Kemudian ada pengulangan, itulah Fatihah. 7 ayat yang berulang adalah surat Al-Fatihah. Jika 5 surat yang pertama turun, dilihat dari waktu turunnya, maka kurang lebih begitulah sedikit yang bisa ambil pelajaran dari konsepnya kayak begitu. Nomor 1, baca ilmu. Nomor 2, ajarkan ilmu itu, dakwahkan ilmu itu. Fa'anzir. Yang ketiga, kita harus jangan lupa diri kita. Diri kita harus ada antibodi yang kuat biar mantap stamina-nya. Tak perlu suplemen yang aneh-aneh, tapi dengan sholat malam. Makanya sholat malam itu adalah da'us sholih. Tanya Ustaz Sobari. Dulu Ustaz Sobari ya, dengan Abah dan Ustaz Muzayim, coba bagaimana dulu membuat semua orang-orang yang di training itu mau bangun malam. Zaman dulu kan luar biasa. Aktivis nggak bangun malam itu ya malu sebenarnya. Tapi Ustaz Irfan itu coba deh. Setelah aku lihat Abah, Ustaz Irfan, Ustaz Ba'asyir, siapa lagi? Itu orang-orang yang hampir setiap malamnya pasti bangunnya ya tahajud lah. Anak muda zaman now mungkin bangun malamnya bukan tahajud karena belum tidur, ya kan? Makanya tak sedikit anak-anak muda hari ini wudhu sholat isyanya dengan wudhu subuhnya itu satu wudhu. Bukan karena nggak tidur, sholat subuhnya mepet sama isyanya kemarin. Makanya mepet-mepet, udah mau subuh baru sholat isya. Kita nggak mau begitu. Makanya yang baik-baik zaman bapak-bapak dulu masih aktivis, masih muda-muda, nah ceritakan ke kami anak-anak yang muda hari ini. Dulu kami itu di training bisa berani menghadapi rezim, bisa berani menghadapi siapapun juga, karena kami di samping ilmu yang kami punya, pas-pasan tentang Quran, terjemahan Al-Quran, kami juga dilatih untuk bangun tahajud. Tanya saya Sobari, ya kan? Maka kita punya 5 tadi itu. Apa tadi ulangin lagi? Surat apa yang pertama? Al-Alaq. Berarti apa di situ poinnya? Ilmu. Iqra. Nomor 2. Al-Mudaththir. Di antara isi poinnya adalah dakwah. Qum fa'anzir. Harus bangun. Sampaikan itu. Gak bisa di kamar doang. Harus gerak dong. Yang ketiga ini apa surat? Al-Muzammil. Intinya apa? Salat malam. Itulah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang saleh. Orang kalau rajin salat malam, yang lain mah gampang. Malam aja ngantuknya aja bisa diatasi sama dia. Makanya yang ketika dia malamnya dia bisa dia gunakan untuk tahajud, maka Rasulullah mengingatkan. Kalau ada orang yang subuhnya dia gak dengar azan, berarti sudah dikencingin. Apanya yang dikencingin setan? Telinga. Itu jamban itu, kamar mandi di depan itu, yang buat pipis itu tempat yang bagus atau tempat yang kotor? Urinoir itu tempat kotor atau tempat keren? Toilet itu kotor. Sekarang kuping kita ini jadi jambannya setan. Kalau sholat subuhnya, coba anda renungkan aja. Saya tahu kencingnya bukan di kamar mandi, di mana? Di telinga siapa? Anak muda. Kita motivasi diri kita, makanya kita butuh qumil lail. Oke, yang keempat kita punya apa? Al-Fatihah. Bikin bagus semua tulisan-tulisan tadi. Tulis. Mungkin kaligrafinya bagus, alhamdulillah. Lewat desainnya, lewat tulisan yang bagus, mudah dibaca, enak dibaca. Semuanya tetap keindahan pada kolam tadi, tulisan. Indah ketika dibaca atau indah dalam penulisan. Makanya kalau indah tulisan, penulis dalam gaya penulisan, itu disebut sastra. Kalau dalam desainnya dia bagus, ya itulah yang kita juga senang. Kalau ada desain, lihat semua rumah makan pecel lele, ya itu tulisannya cuma kain kuning atau putih, cuma tulisannya apa? Pecel lele. Pak, bapak lebih suka desain yang kayak yang di pecel lele itu, atau desain kayak begini yang ada di HP bapak, ada fotonya, kemudian bawahnya ada apa? Kata-kata nasihatnya, lebih suka yang mana? Kalau dilihat mata, lebih senang yang mana? Yang kayak di HP atau yang kayak di warung makan tadi, cuma tulisan doang pecel lele, atau yang maunya ada gambar bapak, gambar markas, yang mana yang bagus? Komplit. Yang komplit.
Itu tergantung masing-masing kita. Kalau zamannya zaman bapak dulu mungkin yang seperti pecel lele itu bagus. Tapi kalau kami sekarang lihat kayak gitu Pak, itu sakit mata Pak. Ya, maka bapak jangan kira desain itu gampang, mikirnya yang susah. Isi otaknya yang susah untuk dikeluarkan dan diterjemahkan. Coba KTP kita tuh kayak KTP kita yang iKTP itu kayak tulisan yang di pecel lele, bagus nggak? Bagus nggak? Makanya KTP zaman bapak dulu kan warna putih doang kan? Kalau sekarang warna biru, kartu, keras, ada ada hologramnya. Zaman dulu kan nggak ada, kayak di fotokopi doang. Ya, nah kalau dulu yang namanya kartu keluarga itu di print warna apa? Putih, tapi aslinya warna apa aslinya kakak? Biru kan? Biru nggak? Kalau sekarang bapak punya kakak diapain? Sekarang kakak itu nggak kepake lagi fisiknya, yang dipakai apanya? PDF-nya. Ini nggak punya pasti nggak punya kakak baru kan? Makanya biar punya kakak baru nikah lagi no. Kakaknya baru pasti. Ya Ustaz jangan dipancing-pancing ya. Dan semua tanda tangan menggunakan barcode. Nggak ada tanda tangan kayak kita lagi. Semua tanda tangannya sudah berbasisnya apa? IT. Yang itu zaman now. Akankah kita mengikuti perkembangan zaman atau kita tetap seperti zaman kita masih kecil? Itu nanti kita lihat hasil dari apa yang akan kita lihat tahun depan. Kalau ternyata semuanya berbasis IT, ya berarti majelis ini akan ketinggalan zaman dan kita butuh anak-anak muda. Kalau anak mudanya belum mau diajak oleh bapaknya, siapa lagi yang akan diataati oleh anak-anak? Maka bapak-bapak hebat. Anak-anak ini semuanya basisnya IT. Bapak akan tercengang-cengang besok subhanallah. Jadi nanti saat acara yang di belakangnya itu udah kayak di konser aja. Semua televisi LED. Enggak lagi di print besar. Udah nggak zaman sekarang kan? Di print besar, habis itu dibuang. Kalau LED kan enggak. Kalau televisi kan enggak. Gimana Pak? Cocok idenya? Cocok idenya? Eksekusi ya. Ustaz hati berapa? Nyewa doang. Ya, makanya kalau tempatnya dari asrama haji, ya bagus, tapi itu cita rasa selera kaum kolonial. Yang kolonial, kami yang milenial itu maunya kira-kira di mana? Kalau masjid yang tadi itu keren, keren. Ya, mau kayak mana pun caranya, pokoknya keren deh. Ya, oke, Ustaz kami, wow, Israfil bikin gerakan. Jangan, kan kita butuh tantangan. Justru bapak-bapak oleh Allah dikasih istri itu tantangan bukan? Istri-istri itu tantangan bukan? Tantangannya? Ya, misterius kan? Tantangan Pak. Kalau istri itu dia manut, taat aja nggak ada tantangannya nggak enak Pak. Justru kalau ada tantangan tambah mantap. Udah sukses satu, pengen lagi coba yang kedua, ya kan? Tantangan bukan? Misal dari tadi menyinggung aja begitu. Makanya Pak, bismillah, kita punya 5 tadi silahkan diterjemahin lah seperti apa. Ilmu nomor 1 pastinya, semuanya butuh ilmu. Yang kedua kita butuh apa? Harus kita sampaikan. Yang ketiga kita harus tahu diri kita ini lemah. Makanya tolong koneksi kita dengan Allah terus harus tersambung. Kemudian berarti wifi-nya harus cocok, bagus, connect ya. Kalau HP di Saudi udah ada 5G, di kita bapak-bapak ngomongnya 3G, nggak ada pulsa. Nah, gimana gitu ya? Nah, coba pikirkan bagaimana dokumentasi nanti saat Kongres ke-6. Ya, karena kita pernah waktu di Kongres di Sentul di Adikro itu ya akhirnya ya begitu-begitu aja selesai, arsipnya nggak tahu kemana. Ya. Maka justru kongres pertama lihat hasilnya jelas. Kongres kemarin nggak kelihatan. Kongres sebelumnya nggak kelihatan. Akankah kongres ke-6 akan terbit buku-buku digital? Luar biasa. Makanya butuh apa lagi berarti? Fotografer. Karena dia ingin menyampaikan pesan. Pesan itu harus tersampaikan di era digital seperti hari ini.
Maka bapak-bapak tolong bantuin Israfil pikirin. Kemudian bapak eksekusi. Israfil buat nambah kerjaan bapak-bapaknya. Ya, karena ini nanti di Solo, berarti yang di sekitar Solo ada Karanganyar, ada Seragen, ada mana lagi? Sukoharjo, itu undangan semua. Masa nggak ada anak-anak mudanya? Masa nggak ada anak mudanya? Insya Allah, oke? Alhamdulillah, 5 sudah selesai ya, 5 surat tadi. Nah, sekarang yang berikutnya tentang buka surat Ad-Dariyat. Buka surat apa? Ad-Dariyat. Sekarang kita targetin mama, ya. Targetin siapa? Mama. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Silakan. Terjemahannya ayat 24, 25 dan seterusnya. Wahai Muhammad, apakah belum sampai kepadamu kisah tamu Ibrahim yang mulia? Ketika para tamu masuk ke rumah Ibrahim, mereka mengucapkan salam sejahtera. Ibrahim pun menjawab, salam sejahtera bagi yang tidak kami kenal. Nah, salam sejahtera bagi yang tidak kami apa? Nah, Ibrahim kedatangan tamu, tamunya tidak dikenal. Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Ini udah panas ya, udah ngantuk ya. Tidur aja ya. Lihat, kata Allah, belumkah tidakkah telah datang kepada kalian cerita tentang siapa? Tamu-tamu Ibrahim yang diapakan? Dimuliakan. Mukramin. Diterjemahannya apa? Ditafsirkannya apa ya belum kata? Ibrahim yang mulia. Jadi tamu Ibrahim itu mulia, mukram itu dimuliakan. Ibrahim memuliakan tamu, berarti Solo akan menjadi tuan rumah. Kami yang dari Jakarta menjadi akan dijamu dengan apa kami nanti? Ya pakai Bang Umar Pak Ustaz, yang kecil. Lihat 1000 jamaah nanti pakai apa? Mau dari Seragen Pak Ustaz, ya, jauh. Berarti Ibrahim memuliakan tamu. Ya. Alhamdulillah kami pengalaman Jabodetabek, ya, markasnya PW kami itu, kalau ada acara di sana, pasti yang sering dapat pujian, alhamdulillah Ustaz, di sini kami acara dari kemarin 2 hari 3 hari, belum selesai perutnya kenyang, masuk lagi makanan snack lagi. Luar biasa. Ya kan Solo juga sama kan, belum selesai snack udah datang snack lagi, benar? Mana? Tidak ada snack sih. Ustaz mendidik, enggak, bercanda. Jadi tamu yang datang itu dimuliakan sama Ibrahim. Tapi sebelum Allah ceritakan apa yang dijamu, lihat kata-katanya. Ketika tamu itu datang, mengatakan apa pada Ibrahim? Iddakhalu alaihi. Dakhala ala itu artinya menghadap. Ya. Dakhala kalau dia sambung ala sesudahnya berarti ngadap, berarti ketemu langsung. Hadap-hadapan sama Ibrahim. Tamunya berhadapan dengan Ibrahim, kemudian mengatakan salaman. Apa? Salaman. Jawaban Ibrahim apa? Salamun. Nasab dengan rafa dalam bahasa Arab kuat, itu yang lebih kuat rafa, marfu. Maka kata Ibrahim salamun qaumun munkarun. Salam juga selamat sejahtera untuk orang yang Ibrahim menerima tamu walaupun tidak dikenal. Pengalaman Israfil, ya, waktu di Jakarta dulu, Azikro, ada sidang ahwa. Ya, Israfil diundang masuk sama Paman Irfan. Tapi karena nggak ada nemtek, ya boleh masuk sama Askar. Mau aja kita bilang, ya aku ini anaknya Abu Jibril. Tapi sayangnya Askar tak kenal Israfil. Iya, siapa yang Israfil kan? Udah culur kurus ya kan? Zaman dulu. Ya, sekarang kan
Kalau mau dibilang nggak dikenal paling besar pula bedanya. Nah Ibrahim itu dia bisa menerima tamunya dengan kode cuma satu aja, salam. Salam itu artinya apa? Ngajak berantem atau ngajak dulu? Damai. Damai. Berarti besok kita terima siapapun yang datang, asal dia nggak bikin kisruh, gimana? Cocok? Mau dipakai tiket? Ya kita nggak punya duit. Lihat jemaah haji, tanya Pak Barin. Terakhir Pak Barin, jemaah haji itu dipakein apa? Tanda dia pengenalnya. Gelang. Ya, sempat gelang dari apa? Dari apa? Siapa yang haji? Mau sudah haji? Dipakein gelang apa? Belum haji. Belum haji. Saat lagi ngetrennya yang karet apa itu namanya? Karet gelang itu bukan karet yang gelang buat karet buat nasi goreng, bukan. Yang spesial 2 karetnya, bukan. Yang apa? Ya karet itulah. Lagi sedang viral-viralnya itu karet. Waktu jamaah haji dipakein jamaahnya itu juga, walaupun ada nanti tulisan di karetnya itu. Ternyata konser-konser itu ternyata begitu modelnya. Semua peserta yang masuk diiketin aja itu, digelangin aja. Kenapa digelangin? Lebih hemat. Yang penting nanti gelangnya seperti apa ya Bapak yang bikin. Ini udah bikin foto dulu, kemudian apa lagi? Bikin kartu, kemudian bikin tali. Wah, zaman now itu Pak pakai barcode aja. Pakai karet gelang aja. Ya kan? Istro ini orang-orang nambah kerjaan terus. Kan tadi udah rapat. Ini sekalian aja dikasih masukan. Ya, jadi masuk ke tim. Oh, ini berarti peserta. Kalau waktu di Jogja itu model bukan di Hijrah Festival, itu semua yang masuk dapat tali itu, tinggal digelangin aja sendiri. Ataupun ada tulisannya ya. Besok silakan masuk. Mau model yang mahal kayak rumah sakit, Bapak lihat rumah sakit ya. Rumah sakit pasien itu biasanya dipakai apa? Nah, kenapa nggak begitu aja? Daripada telepon di sini udah fotonya nggak ada, namanya suruh tulis sendiri ya. Ya nggak? Ini kayak tadi. Ketok kelihatan. Nah, kelihatan. Ya sudah, kalau mau kelihatan. Nah, sekarang ada lagi nih jemaah umroh. Jemaah umroh untuk menekan biaya, jemaah tidak dikasih batik, tidak dikasih koper. Udah hemat berapa juta? Berapa lebih? Ada koper berapa? Ada koper berapa nih? 500-an. Ada 500-an. Harga batik seragam 100 dan 600. Harga ini syal 50, 100 dan 700. Mau menekan biaya, sekarang jemaah umroh pinter. Gimana menekan biaya? Caranya gampang. Masing-masing dikasih warna dress code. Setiap peserta pakai baju hijau. Contohnya kan, dikasih warna hijau, terserah mau modelnya apa, tapi warnanya sama. Kan hemat kan? Ini udah pakai baju ada logonya, cuma sekali itu aja dipakai. Nah, ini cara berpikir anak muda, Pak. Yang penting sampai Masjidil Haram atau yang penting pakai baju batik? Yang penting backgroundnya kan, yang penting nanti pas foto di belakangnya tulisannya apa? Kongres hujan, ini kan? Ini bajunya bagus, di foto gak kelihatan. Iya, Bapak tuh 100 orang di foto, emang kelihatan logonya? Iya juga ya. Ya kan Pak? Makanya tadi nggak perlu lagi spanduk aneh-aneh, nggak dilipet bawa jalan-jalan, nggak perlu. Nanti foto Bapak bawahnya tinggal ditulis Kongres Mujahidin ke-6 Kota Solo, nah, kan mantap. Gimana? Itu udah menekan biaya Pak, daripada bikin seragam masing-masing. Seragam RT aja bikin 2 kali nggak kepake. Iya juga kan, bener kan? Udah ukurnya susah, jadinya beda. Pas dipakai badannya udah gemuk. Menjadi pemikiran kan? Jadi pemikiran. Jadi pemikiran aja. Janganlah jadi pemikiran aja. Jadi diterapkan di dalam. Ya, misalnya dari sekarang semua peserta nanti yang ikut kongres kayak laskar lah. Yang penting bajunya putih, rompinya hitam, taruh logo ya kan. Pak lihat, karate, taekwondo itu bajunya warnanya apa? Putih dan ada modelnya. Selesai. Mau kainnya tebal, mau tipis terserah. Mau mahal, mau murah nggak apa-apa. Yang penting masuk
mirip-mirip lah nih. Benar nggak? Pintar nggak? Itu cara anak-anak muda. Sebab nggak tahu bagaimana cara berpikir bapak-bapak. Makanya subhanallah, Ibrahim menerima tamunya hanya dengan satu kode apa? Salam. Kita akan terima tamu asal dia punya barcode misalnya gitu kan. Nanti butuh anak-anak IT. Dari setiap LPW siapa yang hadir kirimkan formulir. Formulirnya berbentuk Google Form contohnya. Bagus. Jadi nanti bapak-bapak yang nggak pintar IT, tolong kirimkan aja ke bagian setiap perwakilan di LPD LPW. Udah masuk datanya, padahal bapak masih di jalan. Ini kita ingat yang karena kongres kelima terakhir kan? 5. Udah datang LPW itu Jabodetabek tak foto semuanya tuh, semuanya dipoto. Sampai sana kena virus kan? Itu bukan. Sakit lagi. Udah kita kirim fotonya semua datanya. Katanya rusak sistemnya lagi lah itu virus. Waktu di Azikro kan beda. Di Azikro kita siapin waktu itu, kita beli printer, nemteknya kan. Bapak sampai langsung dipoto, langsung keluar. Itu perintannya tuh sekali pakai. Memang waktu belinya 13 juta. Printnya sama kartu-kartunya masih nyimpen nggak yang dalam kongres keempat? Yang kongres keempat simpen nggak? Ya ke nemtek. Kayak kartu KTP itu. Luar biasa Pak. Makanya kita akan lihat bagaimana bapak-bapak jika bersinergi dengan kaum muda. Jadi kita punya harusnya. Kalau nggak punya harus punya. Itu Burhan sudah menunjukkan subhanallah dengan adilnya. Iya bang ya? Iya bang? Assalamualaikum. Kenapa? Karena bapaknya tambah semangat lagi. Oh hari ini 100 box nasi makan siang. Bagus. Ini harus ini nggak tahu di bulan depan nggak tahu dibawa apa lagi. Ya makanya bismillah. Ingat ya, akses masuknya apa? Salam. Kita masuknya nanti aksesnya apa? Aksesnya apa kira-kira Pak Wani? Biar Pak Wani tinggal masuk aja. Enggak usah sebentar Pak. Bapak dari mana? Belum ada nih nemteknya. Bila nemteknya belum tulis namanya, nggak ada fotonya lagi. Masuk. Apa dimasuk Pak? Kan kasihan. Kita kan tinggal bilang aja seragamnya misalnya hijau apa? Atau hijau logo Majelis Mujahidin ada merahnya atau merah jangan merah ya, hijau aja lah. Kamu orang kafir tidak boleh masuk. Bisa kalau dia nggak jadi gara-gara, yang biarin aja. Iya. Ini yang datang tamunya apa tadi? Qaumun munkarun. Kaum yang tak dikenal, tamunya 3 orang, semuanya malaikat. Cuman kalau malaikat tidak normal di bumi kan tampangnya harus wujud manusia, wujud laki-laki. Oke, selesai ya. Akses masuknya, tolong pikirkan bersama. Nanti Pak Sobari lah bagian itu ya. Bagian eksekusi atau bagian pemikiran? Kalau masuk kantor, ya, bapak-bapak, anak-anak muda masuk kantor, aksesnya apa? Kartu. Kemudian apa? Sidik? Ya. Kira-kira fingerprint itu kepake. Luar biasa. Sekiranya nanti Datin itu punya database, mantap ya. Jadi ketika kongres nanti semua sak Jawa ini minimal sak Jawa lah hadir semuanya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa mana lagi tuh? Jawa Madura. Pokoknya DIY itu semua database-nya terkumpul saat itu. Ini 6 kali, 5 kali kongres, database-nya nggak ada. Si hacker semua database bisa diambil sama dia. Kalau begitu, bapak-bapak temenan aja sama Biorka. Itu ide Pak. Ya, mau dieksekusi silakan, nggak dieksekusi ya harus dieksekusi lah. Oke ya, akses masuk berarti nanti muncul database. Ya, oh ini Majelis Mujahidin mana nih? LPW pula, LPD pula. Lanjut, ayat berikutnya. Dan masuk beliau, masuk tamu tadi tak dikenal, tapi karena aksesnya salam dan dia bisa masuk. Lanjut ayat 26. Farawa ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Apa artinya? Lalu Ibrahim dengan diam-diam pergi menemui istrinya. Nah, ingat kata-katanya. Ibrahim ngapain? Diam-diam nemuin istrinya. Sebagai tuan rumah, dia menemui apa? Ibu di belakang. Perlu teriak-teriak atau enggak? Diam. Kalau gayanya Ibrahim, wah ini laskar banget nih. Laskar nggak sih?
Bukan, intelijen. Ini enggak, istrinya di belakang teriak-teriak, Bu, ada tamu Bu, ayo siapin tehnya. Untuk apa cerita Quran? Kita besok pengen tonton. Ya, ketika ada tamu-tamu VIP datang ke kongres, belum apa-apa sudah disambut mereka. Nggak makan. Mantap Pak. Ini Menteri Agama datang, nggak ada yang kenal bagian penyambutan tamu. Pulang dia, kesel dia. Coba bayangin, dia tamu undangan, tapi orang nggak kenal. Ini Ibrahim tamu nggak dikenal aja masuk. Menteri Yakub nganyel ke. Udah langsung saja dia. Itu nama sebenarnya nampaknya. Ya. Makanya kita pengen apa? Subhanallah, diam-diam Ibrahim ke belakang. Berarti menemui siapa? Istrinya. Lanjut, habis itu ngapain? Faja'a bi'ijlin samin. Apa artinya? Lalu Ibrahim kembali dengan menemui tamu-tamu itu dengan menyajikan jamuan. Nah, subhanallah. Apa jamuannya? Daging sapi yang gemuk. Nah, ya Ustaz, mas, ya terserah bapak lah, mau anak sapi, mau anak kita itu silakan. Yang mampu ya dijamu, bismillah. Coba hari ini kita dijamu apa tadi? Dijamu apa barusan? Daging, telur, apa lagi? Minum. Bukan krecek. Krecek. Nah, coba. Krecek itu dari apa? Kulit sapi. Daging sapi. Jangan kan cuma dagingnya, kulitnya pun ada. Bayangin ya, diam-diam Ibrahim ke roh dalam bahasa Arab itu nggak pakai heboh. Ya, kalau ada sahibul bait ternyata kedatangan tamu dia heboh teriak-teriak ngomong segalanya, itu nggak keren. Yang keren itu yang diceritakan Quran. Nggak perlu heboh tapi keluar. Saya yang keluar apa tadi? Daging sapi gemuk. Diapain daging sapinya sama Allah? Ceritainnya. Diapain sama Allah? Daging sapi gemuk ini diapain? Yo kok boleh? Coba buka surat Hud. Buka surat Hud. Coba buka surat Hud, surat 11. Ini nanti ditahan dulu, ditandain dulu ya. Ayat 69. Daging sapi yang diapain? Surat Hud, surat 11 ayat 69. 69. Iya. Bakar. Daging bakar. Fama labita an jaa bi'ijlin. Bi'ijlin apa? Hanin. Bi'ijlin hanin. Tafsirnya terjemahannya apa? Panggang. Nah, daging panggang Pak. Pak, pertanyaannya, yang bagus, yang enak itu dipanggang, digulai, sayur asem, atau di sate, atau digoreng? Semuanya enak. Yang penting ada. Ini hawa nafsu semua. Kalau kita lihat di Quran, hadis itu adalah daging yang dibakar di atas batu panas. Mantap Pak. Kenapa Bapak nggak tahu? Ya karena nggak pernah punya uang untuk sampai ke sini. Kita paling tuh bakar itu asap Pak. Ya kan? Kalau batu panas asapnya gimana? Kurang sehat itu. Makanya kalau Bapak restoran bintang-bintang itu Pak, wih mahal Pak. Hot plate itu mahal. Kita kan bukan hot plate, tapi apa? Plastik plate. Selama gak ada mikirin itu subhanallah ya, ngapain juga Allah ceritain kayak begini dalam Quran? Kayaknya Allah tuh pengen ngasih kode di antara model-model masakan terbaik, mungkin ini yang bisa kalian tiru. Referensi. Iya enggak? Benar enggak Pak? Ketika Bapak gulai sama mereka orang-orang kafir restorannya bikin steak, satu porsinya berapa steak itu? Tergantung kan, 120.000. Ada lemak atau enggak? Matang atau setengah matang, itu semua dipikirin. Kalau di dapur kita, oh enggak, pokoknya ada yang alhamdulillah. Kalau begitu
itu, coba pikirkan aja lah, kenapa Quran harus menceritakan sampai model masaknya itu? Kira-kira kenapa? Ya Bani Israel kan belum banyak pengalaman kayak bapak-bapak. Makanya belum sebanyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, balik azaliyah. Berarti diam-diam Ibrahim ketemu istrinya, terus tak lama kemudian dia keluar nyuguhin apa? Jamuan. Jamuannya berisi anak sapi gemuk dipanggang di atas batu yang panas. Pertanyaan berikutnya, sing masak siapa? Malaikat yang Istrinya. Tahu dari mana istrinya yang masak? Biasa. Dikasih tahu diam-diam. Hah? Catering kan? Lihat, dikasih tahu dia dulu catering. Kalau catering zaman hidupnya Ibrahim ini yang beriman di muka bumi cuma beliau sama istrinya aja. Ada catering. Kalau mau ditambah berarti Hajar sama Ismail. Kalau mau ditambah satu lagi sepupunya dalam Ankabut Allah bilang Nabi Lut. Berarti yang beriman itu cuma mereka ini aja. Nggak ada lagi orang beriman selain itu. Oh iso. Kalau dia kasih ke orang, berarti orang lain yang masakin, bukan orang Islam. Maka yang masak siapa? Yang masak siapa? Yang masak siapa? Diam-diam ke belakang. Pembantu. Istrinya. Pembantu. Nggak ada orang beriman ketika itu. Istrinya. Berarti istri harus bisa Masak. pakai marah-marah, pakai disuruh-suruh, atau udah paham kodenya? Diam-diam langsung masak. Subhanallah. Keren nggak Ibrahim? Istrinya terdidik, nggak perlu teriak-teriak. Kedatangan tamu langsung disiapin apa? Anak sapi gemuk. Waktu kedatangan tamu ini umurnya Sarah berapa? Umurnya Sarah berapa? 90-an. Ini pelajaran buat yang masih muda-muda, anak-anak perempuan yang muda-muda. Ajarin masak kayak ibu-ibunya itu. Ibunya pintar masak, enak rasanya anak-anaknya. Coba tuh bapaknya yang tahu. Bisanya cuma masak mie. Itu pun ya nggak matang. Maka kalau nanti kalian mau menikah, mudah-mudah ya menikah, ada CV tulisannya Afwan akhi anak belum bisa masak, jangan dulu yang dinikahin, suruh kursus dulu. Kasih ayat ini ya. Surat Al-Zariyat sama surat apa? Hud, belajar dari Siti Sarah. Makanya wanita perlu pintar masak, karena dia yang bagian nyiapin apa nanti? Udah tua masih bisa nyiapin anak sapi gemuk dipanggang di atas batu. Istrinya itu Hajar ya? Hajar bukan Sarah. Masih Sarah. Kalau Hajar kan dia nggak dapat anak seperti Sarah. Yang mandul siapa? Hajar. Sarah. Hajar pula. Sarah. Sarah itu cemburu ketika melihat Hajar sudah punya. Iya pula balik. Oh iya, oh. Kan ceritanya diceritain ke kita sama Allah. Oke, gimana Pak? Perlu teriak-teriak enggak? Ngasih kode dua. Makanya Sarah itu dalam riwayat Bapak kalau baca, wanita tercantik di muka bumi adalah Sarah. Sesudah Hawa istrinya Nabi Adam, ya istrinya Nabi Adam, wanita tercantik di muka bumi adalah Sarah. Maka nanti Sarah punya anak, siapa nama anaknya? Ishak. Ishak punya anak namanya siapa? Turunan Nabi Isa. Keturunan. Coba lihat hurufnya Hud. Coba buka hurufnya tadi, Hud. Buka hurufnya tadi. Ayat 71, coba lihat. Ini sampai jam berapa Israel? Yakub kan. Sampai jam berapa Israel? Oke, ayat 71 terjemahannya coba. Istri Ibrahim berdiri di balik kita Istri Ibrahim berdiri di balik. untuk menguping. Terus? Lalu kami berikan kabar gembira kepada istri Ibrahim bahwa ia akan melahirkan Ishak. Setelah Ishak kelak akan lahir anak Ishak bernama Yakub. Siapa namanya? Yakub. Nah, nama Yakub siapa anak Yakub? Maka ganteng tampannya Yusuf turunan dari siapa? Sarah. Jadi Sarah. Itu jalurnya itu. Nanti Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub siapa? Yusuf. Berarti manusia di muka bumi yang paling tampan siapa? Yusuf. Yes, ada
Diamlah, Yusuf lagi. Anaknya terus dipuji, bapaknya lagi sumbernya. Oh iya ya, bapak ini memang nggak sakit hati. Ya Allah Pak, anak bapak ganteng banget. Bapak dalam hati, ya anakku ganteng karena bapaknya, ya nggak? Siapa paling tampan di bumi? Siapa yang paling tampan di bumi? Yusuf lagi. Ada apa? Gimana Yusuf terus? Benar nggak? Mau Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri? Masa Yusuf yang belakangan lahir lebih ganteng dari bapaknya? Oh iya. Makanya mikir. Pokoknya Yusuf aja. Oke? Ternyata Yusuf dari mana tadi cantiknya? Cantiknya ibunya. Dari Sarah. Maka Sarah itu sudahlah cantik, dicintai oleh Ibrahim, pandai masak. Kemudian apa barusan? Berdiri dia. Ya, nguping ini nanti diajari pun sama. Makanya kebiasaan ibu-ibu kalau kedatangan tamu bapak-bapak suka ngapain? Nguping. Ya, kalau bapak ibu sekarang, ya ibunya dulu begitu. Ya bapak nggak usah marah-marah. Bi, tadi ngomongin kongres, ya kongres itu apa sih? Ya kalau ibu udah tahu kongres Pak, itu sampaikan ke teman-temannya. Nanti akan ada kongres bulan Agustus. Kan udah lewat. Oh iya, Agustus tahun depan. Gitu dong. Makanya bapak-bapak tolong libatkan ibu-ibu. Gak usah Pak Ustadz, belum dilibatin udah libat. Libat apa sekarang? Kan kita udah tahu. Kan berarti bapak-bapak paling enak sekarang. Ibu-ibu bagian boro-boro ke mana? Gak usah bapak-bapak bikin undangan, cukup mak-mak. Iya enggak? Bener nggak? Ini jadi ibu-ibu diem aja terus ngomong lah, tafsiriannya kek, ngomongin markas kek, ngomongin apa tadi? Barcode kek, ngomongin apa lagi? Nah, gelang tadi, silakan. Ibu-ibu bagian apa berarti? Ini. Nah, berarti bagian kuping. Tapi kupingnya lihat. Berdirinya Sarah, kemudian apa? Dohikat. Apa dohikat? Tertawa. Ngapain dia tertawa? Karena kan punya anak. Karena punya anak? Belum, baru sesudahnya punya anak. Kabar punya anak sesudah tertawa. Coba lihat ayat sebelumnya. Itu ayat 70. Karena tidak dimakan, tidak dijamah dagingnya. Jadi ketika makanan yang dimasak tadi berupa anak sapi gemuk, nggak dijamah malah ketawa. Kalau ibu yang masak, udah capek masak Pak. Terus nggak dimakan sama Ustaz Israfil. Ya dosa nangis lah. Kasih Ustaz cobain. Ya harusnya kan bikin-bikinnya kan. Jangan baper. Ini bapak-bapak udah kenyang kasih ke sebelah. Gimana Pak? Pak Yudi? Cocok? Makanya jadi orang nggak usah nangis, nggak usah baperan. Nggak dimakan sama suaminya kasih ke orang. Gimana? Top. Ini makanan mubazir. Ngapain mubazir? Banyak orang di Solo yang nggak makan. Dimakan sendiri kan. Nah, makanya kalau kita punya cerita, jadi asik tuh ceritanya. Ini banyak makanan berlebihan nih. Kebanyakan orang yang memberikan apa? Kayak kemarin presentasi kan, banyak yang nasi box. Bagus. Ya, kalau kebuli kita yang makan pengurus. Kalau nggak kebuli ya biar laskar. Wah, jangan gitu dong. Udah dibalik. Kalau kebuli kasih laskar. Kalau kita kita satu rumah. Terserah Pak. Pokoknya jangan nangis kalau masakannya makanannya nggak cuma makan. Kita bisa ngasih laskar. Bener nggak? Makanya belajar dari mana? Cerita Quran. Ustaz bisa aja Ustaz kemana-mana. Ini nggak tahu tuh keluar aja ceritanya. Nggak direncanain di mobil tadi. Pas ketemu bapak-bapak, lihat bapak-bapak inilah yang keluar. Yuk Bismillah. Berarti apa? Jamuan. Yang bagian masak-masak serahkan ke ibu-ibu. Siap? Siap? Nanti ibu-ibu minta duit, minta ke siapa? Ternyata Ibrahim perlu repot-repot riak, tapi rogo. Apa rogo? Diam-diam dia ke belakang, tak lama kemudian dibikin surprise oleh siapa? Ibu-ibu. Bisa nggak ibu-ibu bikin begitu Bu? Jadi bapak-bapak amanahin aja. Pokoknya lah. Ya. Pokoknya makan sendiri. Ya kan? Maka saya Masya Allah, kalau saya di sapi kita lihat nanti anak apa? Ya, mungkin balibul, mungkin batibul dan seterusnya. Oke. Ada tafsir yang lain ketika berdiri, bukan nguping. Nah, tafsir lain itu menyebutkan berdirinya istri Ibrahim itu adalah untuk menunggu kali-kali makanannya tamunya punya pesanan yang lain.
Bayangin, ini suaminya udah pulang dari makan, minta makan, Pak udah di meja ya, masuk ke kamar. Ibrahim ternyata apa? Punya istri seperti ini, udah salihah, pintar masak, nungguin lagi kalau ada pesanan berikutnya. Itu mirip di mana Pak? Di hotel bintang 5, bintang 7. Bapak reserve meja makan untuk bersama tamu tamu khusus. Ada pembantu ada waiter yang menunggu di samping Bapak. Habis airnya dituangin lagi, habis airnya dituangin lagi. Ada yang perlu langsung dia panggil dan dibawakan. Ini wa mar'atuhu qa'imah. Nah, kisah-kisah Quran begini banyak dalam Quran. Kisah-kisah kayak begini banyak dalam Quran. Tapi kalau yang ditonton itu film-film drama Korea, film horor, film hantu, nggak ada mutunya. Makanya waktu kita hari ini, yuk Quran itu mengisahkan memberikan banyak kisah yang perlu kita gali kisah-kisah tadi. Maka akses Ibrahim, walaupun tamunya tidak dikenal, tapi tetap bisa masuk gara-gara salah. Ibrahim ketika kedatangan tamu, dia harus melayani tamunya. Masa tamu datang ditinggal? Maka dia pelan-pelan ketemuin istrinya, keluarganya, kemudian lama kemudian sudah lagi siap dengan kemuliaan. Akankah kita begitu nanti? Atau kita biarkan tamu-tamu kita udah bumbu mana air minumnya, nggak jelas. Ya, tolong. Makanya kita siapin dari sekarang. Ada waktu 1 tahun. Kalau ila ahli fajar bisa memperoleh qala la taqulu fa'al sanadun qalu la takhaf. Ya. Jadi justru dia tidak terlalu khawatir, maka justru dhahikan, tertawa. Ya. Kemudian kalau balik ke Al-Dariyat, ketika dapat kabar gembira, kalau barusan tadi Ishak, habis Ishak dapat Yakub, berarti double itu kabar gembiranya. Nanti akan ada anak, kemudian habis anaknya ada cucu, kan luar biasa. Itu semuanya karena siapa? Karena sayangnya Allah pada keluarga ini. Oke, ayat berapa lagi? 70 berapa? 27 apa di situ? Fasakkat wajhaha ya. 27 yang fasakkat wajhaha bukan? Fakor. Kenapa? Fakor Robin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata ghulamin alim dalam Quran ada dua kabar gembira. Yang satu ghulam alim, satu ghulam halim. Ghulam alim dan satu ghulam halim. Alim artinya dia berilmu, pintar. Halim artinya dia punya akhlak, santun. Dua-dua ini oleh Allah ceritakan di Quran di 3 ayat yang berbeda. Maka dalam tafsirnya beda-beda. Kita bukan ingin tahu siapa orang yang disebut, dimaksud Ismail kah atau Isa. Dan kita inginkan adalah seperti apa nanti generasi berikut. Apa output dari hasil kongres? Ya, akankah dia kabar gembiranya anaknya yang halim ataupun yang halim sih tidak ada masalah. Tapi oleh Allah ada cerita itu di dalam Quran. Lanjut ayat berikutnya. Wa basyaruhu bi ghulamin halim, terus apa ayat berikutnya? Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Artinya, lalu istri Ibrahim muncul sambil berteriak. Kemudian istri Ibrahim menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku seorang perempuan tua yang mandul. Jadi subhanallah Pak, ketika Ibrahim sudah 100 lebih usianya, Ibunda Sarah sudah 90 usianya lebih, saat itu mereka banyak doa yang dipanjatkan, banyak keinginan yang diharapkan. Seperti kita bawa bapak kan, banyak harapannya kan, sudah sepuh, banyak harapannya supaya kongres besok apa? Sukses. Ketika bapak sudah lakukan, bapak mungkin akan kaget nanti last minute ada kabar gembira. Siapa yang? Ya, makanya setahun ini Bismillah. Wa qul i'malu. Fasyaya Rabb amal. Wa qul i'malu. Beramal. Ya, dengan ide-ide, dengan masukan-masukan yang tadi dan pemikiran-pemikiran tadi. Pokoknya jangan bapak berhenti bekerja. Ya, berhenti berusaha, berhenti ingin tadi mensukseskan program yang luar biasa ini. Ya, Kongres UDI juga dan perjalanan hampir 100 tahun tiba-tiba dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Akan punya. Nggak percaya itu serius, ini beneran.
dipukul-pukul mukanya. Itu serius dia beneran ya, aku punya anak. Jangan kita dari kasih anak malah marah, ya Allah. Tadi kan Sarah bilang apa? Ada Ishak, kemudian ada Yakub. Ya kok dua? Kan cuma satu doang pinginnya. Jangan gitu. Misalnya bapak butuh 1 miliar, dapat 2 miliar, jangan ya kok lebih? Jangan. Ya harusnya happy dong, ya enggak? Happy enggak? Happy. Makanya ada Allah di last minute oleh Allah akan ada kabar-kabar gembira, insya Allah. Mungkin sekarang bapak harus melakukan ini rapat. Insya Allah nanti endingnya pasti apa? Membahagiakan. Banyak dari kisah Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah. Maka saking tidak percayanya dia sampai memukul apanya? Pipinya. Bener nggak sih? Mimpi apa bukan? Ternyata memang benar. Itulah yang didapat oleh keluarga ini. Oke, kita tutup balik di surat Hud lagi. Ayat 72-nya. Tadi 27 kan? Sekarang ayat 72 di surat Hud. Saat mendapatkan kabar akan punya anak Ishak, kemudian sesudah Ishak ada dapat lagi anak cucunya Yakub, maka dia berkata, istrinya atau Sarah berkata, "Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha." Apakah aku bisa beranak punya anak padahal aku sudah apa? Ajuz, sudah lemah semuanya, tulang belulangnya sudah 90 tahun. Biar lemah-lemah aku bisa nyiapin anak sapi yang dipanggang. Gemuk lagi anak sapinya. Kemudian wahada ba'ali syaikhan, dan suamiku juga sudah mulai apa? Pak, ingat di sisi Allah orang tua itu punya tempat khusus, Pak. Ingat ya, saya ulang. Di sisi Allah orang tua itu punya tempat khusus. Belajar dari siapa? Belajar dari Nabi Zakaria. Coba kita lihat surat Maryam, ya. Nanti balik lagi ke surat Hud, bukan surat Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam? Kaf ya ain sad, terus Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, terus inna ada rabbahu nidaan khafiyan, terus qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Apa artinya di ayat terakhir barusan? Ya Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Wahai bapak-bapak yang ada di Jawa Tengah, LPW Jawa Tengah, yang semuanya hampir semua kakek-kakek, coba minta sama Allah. Lihat, orang tua, semakin tuanya kita, semakin banyak usia kita, bapak punya tempat khusus di sisi Allah. Maka jangan jadi bapak, jangan kecil hati. Ya Ustaz yang muda-muda ngomongnya mah gampang, kami itu susah eksekusinya. Tenang Pak, bapak punya senjata yang luar biasa. Namanya apa? Doa. Dia Nabi Zakaria. Apa kata Allah? Inni wahanal 'azmu minni. Ini curhatnya dia. Ya Allah, tulang belulangku sudah mulai melemah, melewat, keriput, bunyi-bunyi. Tak apa-apa. Washta'ala ar-ra'su syayban. Rambutku dah nyala-nyala, putih, berubah. Tapi aku tak pernah nyerah. Makanya bapak-bapak, kenapa Zakaria menggunakan itu wasilah tuanya, ubannya, tulang yang sudah mulai bunyi-bunyi? Maka ketahuilah di sisi Allah yang tua ada tempat khusus untuk doa-doanya. Maka berdoa. Jangan bapak kecil doa, nggak boleh Pak. Doa. Ya Allah, sukseskanlah acara kami, perhelatan akbar yang ke-6 Kongres Mujahidin di Solo. Doa. Jangan kita sedih-sedih, belum mulai, enggak, bismillah, mulai sekarang doa. Makanya yang di awal tadi ikhlas dan seterusnya dan seterusnya. Siap insyaallah? Siap. Takbir. Mantap begitu. Ya, ini udah banyak anak muda yang dapat 5 orang ya. Nanti bulan depan, wah itu luar biasa tuh, Oktober besok. Oke. Balik ke surat apa lagi tadi? Hud. Balik ke Hud lagi. Oke, sekarang langsung ayat 72. Sesudah tadi herannya istrinya akan diberikan oleh Allah anak, padahal usianya sudah berapa? Sudah 90 lebih. Ya. Dia bilang inna hadza la syai'un ajib. Ini di luar dugaan. Ini aneh. Ini apa? Aneh. Oke, ayat 73.
Silakan. Qalu ata'jabina min amrillah. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Nah, lihat malaikat bilang, para tamu-tamunya bilang, kenapa harus heran kalau Allah udah tentuin? Kenapa harus bapak-bapak heran ternyata ada yang keluarin dana tanpa diketahui bagaimana awalnya kan? Tiba-tiba datang ini semuanya buat kongres. Ata'jabina min amrillah. Kamu heran? Allah kalau udah suruh kun fayakun. Kemudian rahmatullahi dan ayatnya. Wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Apa kata Allah? Rahmat Allah. Yang kedua, keberkahan. Untuk siapa? Atasmu, untuk keluarga Ibrahim. Kita juga kepingin setiap rumah kita ingin dua. Yang pertama apa? Rahmat Allah. Yang kedua, berkah itu dulu. Kita untuk memperluas lagi, kita ingin mujahidin ini. Majlis mujahidin ini apa? Ada rahmat Allah di situ. Kemudian apa? Berkah dalam setiap langkah perjuangan bapak-bapak. Enak nggak? Enak. Bagaimana meraihnya? Bagaimana mendapatkan rahmat? Bagaimana mendapatkan keberkahannya? Jalanin aja. Apakah Ibrahim tahu di umur 100 tahunnya akan mendapat anak? Apakah Sarah tahu di akhir 90-an tahunnya dia dapat anak? Nggak ada yang tahu. Maka semuanya serba dirahasiakan. Nanti Allah akan berikan semuanya membuat kita apa? Terus menerus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Bapak sudah beramal, di dunia dia bisa bahagia, sukses kongres ke-6 besok. Luar biasa Pak. Makanya sekarang jangan apa kecil hati, kemudian jangan lemah semangat. Pokoknya insya Allah biar LPW Jawa Tengah itu banyak kakek-kakeknya, tapi akan mengalahkan semua yang pernah ada dari kongres pertama sampai kelima. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu hamidul majid. Allah itu maha hamid, pantas dipuji. Allah itu apa? Majid. Allah juga apa? Harus kita dipuji. Harus kita puji terus. Maka bagaimana kita memuji Allah? Kita belum pernah merasakan apa yang harus kita puji. Tapi nanti bapak-bapak akan terus menerus memuji Allah karena bapak sudah merasakan Allah memang pantas untuk dipuji. Allah lah yang maha terpuji. Allahu a'lam bishawab. Semoga oleh Allah akan terjaga kita sampai nanti dipanggil oleh Allah. Tapi sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita ingin Solo ini menjadi tuan rumah yang ketiga. Kedua ketiga? Kedua kali ya, untuk yang kedua kalinya dalam kongres ke-6 insya Allah. Maaf, al-afunikum, maafin Israfil ya Pak ya. Ya ibu-ibu pintar masak nggak? Insya Allah ibu-ibu pintar, tinggal putri-putrinya. Ya, belajar dari siapa? Wanita salihah, cantik istrinya Nabi Sarah. Ya. Dan sudah doa Fatimah itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa di? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok besar.